أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatuhu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubina ala dinik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih bisa bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama menghirup udara keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus melakukan kualitas iman kita, kualitas takwa kita, kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puja dan puji syukur, mari kita bersama-sama bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu senantiasa berikan untayan hikmah mau'izah hasanah kepada qulub-qulub kita, kepada hati-hati kita, agar hati kita senantiasa selalu mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah Subhanahu wa ta'ala, layaknya kita pantaskan selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang layak dan pantas dipuji kecuali maha keluhurannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pada malam ini, pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama membersihkan hati kita, membersihkan jiwa-jiwa kita, membersihkan
membersihkan seluruh organ tubuh kita dari 24 jam kita melakukan maksiat. Pada malam ini kita berkumpul di tempat yang dinaungi maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan tunturkan, Allah akan pupuskan segala kemaksiatan bagi seorang hamba yang ingin selalu bermudawamah mendengarkan siraman-siraman tausiah agama atau petuah-petuah yang mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. Salawat bertangkaikan salam tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman ini, baginda Nabi menghampiri kita dan memberikan tiket syafaatnya baginda Nabi kepada kita agar kita bisa sama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yaqulu fil hadis, ala inna dunya mal'unah mal'unun wa ma fiha illa zikrullah wa mawala wa alimun aw muta'alim. Kama qala min ba'dil ulama yaqulu fi syair irtanim khamsan qabla khamsin. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bersama-sama bertafakkur kembali, bermuhajahah kembali, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam ini kita diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebagaimana baginda Nabi bersabda, ala inna dunya mal'unun, ala inna dunya mal'unah mal'unun wa ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa alimun aw muta'allimun. Kita diingatkan kembali akan sabdanya baginda Nabi, ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan ketaatannya kepada Allah, orang yang berilmu dan orang-orang yang mempelajari ilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Bahwasanya ad-dunya mal'unun, dunia itu dilaknat oleh Allah, dan dilaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Siapakah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang hidup di muka bumi ini? Mereka-mereka yang terlepas dari tiga hal, mereka-mereka yang terlepas dari tiga golongan,
Mereka yang terlepas dari 3 perkara, mereka yang dilaknat oleh Allah dan yang akan dilaknat pula oleh Allah di yaumul qiyamah kelak. Siapakah orang-orang yang tidak dilaknat oleh Allah? Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa mengajarkan akan ilmu-ilmu Allah dan orang yang senantiasa mempelajari akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallahu, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Orang yang berzikir kepada Allah tidak akan Allah laknat. Orang yang senantiasa mengagungkan Allah tidak akan Allah laknat. Orang yang senantiasa meluhurkan Allah tidak akan Allah laknat sedikit pun. Orang yang mempunyai ilmu yang sudah Allah titipkan di dalamnya, tetapi ia senantiasa beristiqomah mengamalkan ilmu-ilmunya walaupun ia sedikit, maka tidak akan dilaknat oleh Allah. Orang yang tidak mempunyai ilmu, lalu dia berkeinginan kitolabil ilmi, mempelajari, menimba akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ia salah satu orang yang terbebaskan dari laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beribadah diamankan sama Allah, dijauhkan dari laknatnya Allah. Orang yang berzikir dijauhkan dari laknatnya Allah. Orang yang bersalawat dijauhkan dari laknatnya Allah. Orang-orang yang bersedekah dijauhkan dari laknatnya Allah. Orang-orang yang fastabiqul khairat di dalam kebaikan dijauhkan dari laknatnya Allah. Orang-orang yang selalu bermudawamah di dalam keistiqomahannya dijauhkan dari laknatnya Allah. Orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu-ilmu Allah dan dia beristiqomah dijauhkan pula dari laknatnya Allah. Dan orang-orang yang senantiasa mempelajari akan ilmu-ilmunya Allah dan itu pun dijauhkan dari laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas dari 3 hal tersebut, terlepas dari 3 golongan ini, kalau dalam keseharian kita tidak berzikir kepada Allah, di dalam kesehariannya kita punya ilmu tapi tidak mengamalkan dan mengajarkannya, di dalam kesehariannya kita terlepas tidak menuntut ilmu, berarti itu termasuk kategori orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia adalah sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Kita hidup di muka bumi ini bagaikan kita bertamu kepada sesama makhluk. Ujung dunia ini tidaklah akan pernah kita lewati. Seujung dunia, dimanapun ujungnya dunia, tidak akan pernah sesekali kita bisa melampaui. Tetapi bila mana kita berzikir, lalu bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hati yang benar-benar mengharapkannya, dalam hati yang betul-betul mengharap ampunannya Allah, maka itu bisa jadi melampaui dari batasan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita sesekali melihat dalam aktivitas kehidupan ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka jauh dari berzikir kepada Allah. Mereka jauh dari mengamalkan ilmu apa-apa yang sudah Allah titipkan kepada diri. Mereka jauh dari menuntut ilmu. Mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana caranya saudara-saudara kita, mereka yang di luar sana, agar tidak mendapat laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan cara kita menyelamatkannya, dengan cara kita memberikan pendekatan, dengan cara kita merangkul bahwasannya ilmu Allah sangatlah luas, bahwasannya
kembali. Di dunia ini apakah kita dilaknat atau tidak? Di dunia ini kita terlaknat atau tidak? Di dunia ini kita dihinakan apa tidak? Siapa yang melaknatnya? Siapa yang menghinakannya? Siapa yang menghinakannya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah diri ini dilaknat oleh Allah? Apakah diri ini dihinakan oleh Allah? Apakah diri ini benar-benar dinistakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila memang benar diri ini dilaknat oleh Allah, bila mana memang benar diri ini dinistakan oleh Allah di dunia, berarti kita pun akan dilaknat, disiksa, dinistakan, akan dihinakan oleh Allah di yaumul qiyamah. Maka janganlah kita sesekali merasakan diri ini lebih tinggi daripada yang lain, bahwasanya pantas ditinggikan oleh seluruh makhluk di permukaan bumi ini, tiada lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kita utarakan dan munculkan sifat kesombongan di dalam diri kita ini, bahwasanya yang pantas menyombongkan, yang mempunyai kesombongan dari permukaan bumi ini, dari semua permukaan bumi ini, tidak ada yang disombongkan kecuali Allah yang maha mempunyai kesombongan tersebut. Bila mana diri ini selalu dalam keadaan tinggi, bila mana diri ini dalam keadaan sombong, berarti diri kita pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana Allah sudah melaknat diri-diri yang hina ini, mata pun dilaknat oleh Allah, telinga pun dilaknat oleh Allah, lisan pun dilaknat oleh Allah, hati pun dilaknat oleh Allah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bersama-sama selalu terbasahi lisan ini berzikrullah, selalu terbasahi lisan ini untuk mengamalkan dan mempelajari ilmu-ilmu Allah, selalu mengamalkan dan memberikan apa-apa yang sudah Allah titipkan terhadap diri ini. Tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia ketimbang orang-orang yang selalu dirinya fi thalabil ilmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita, apapun kekuatan kita yang kita punya dalam diri kita, segala upaya dan daya dikerahkan oleh banyak orang untuk menggapai kenikmatan dunia. Di mata kita seakan-akan kenikmatan dunia itu adalah segalanya. Mereka berpikir, kita berpikir, tanpa kenikmatan dunia tidak mungkin kita bisa meraih kebahagiaan hati. Sebuah prasangka yang sangat keliru. Dunia telah menipu kita. Mereka atau kita tidak mengerti tentang hakikat kehidupan ini. Maka mari kita bersama-sama agar kita tidak ikut tertipu dengan hakikat kehidupan dunia. Marilah kita memperhatikan beberapa permisalan yang selalu Allah firmankan, yang selalu Allah kalamkan di dalam Qur'an-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyeru kepada seluruh hamba-Nya. Wa ma hadhihi dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata la hiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah asal dan gurau dan permainan belaka. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya bila itu pun kita ketahui.
wasallam hendak bertamasya, hendak berjalan mencari udara segar ke daerah pasar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan seekor kambing jantan kepada seluruh umat-umatnya, kepada seluruh sahabat-sahabat terdekat. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya dan memperlihatkan seekor kambing jantan itu, wahai para sahabat, wahai para umatku, apakah yang kurang dari hewan, dari seekor kambing jantan ini? Para sahabat menjawab, wahai Rasul, sesungguhnya kambing ini telah cacat, kedua telinganya sudah hilang, kedua telinganya tiada, dan kedua telinganya tidak terlihat. Ketika itu Rasul bertanya kembali, bila mana kambing jantan ini aku jual? Adakah para sahabat-sahabatku atau umat-umatku di sekitar ini ada yang ingin membelinya? Para sahabat dan umatnya terdiam dan tidak. Ada salah satu sahabat lalu menjawab, wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak membeli. Bila mana hewan jantan ini yang masih kecil aku beli dalam keadaan cacat, maka sampai besar pun hewan kurban, seekor hewan kambing jantan ini pun dalam keadaan cacat. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, begitulah perantaraan, begitulah perbandingan dunia, bahwasanya dunia lebih hina daripada seekor kambing jantan ini. Tabarakallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita yang dalam kesehariannya selalu sibuk memandang dunia, bahwasanya dunia itu adalah mulia, tetapi di mata Allah hina. Kita yang selalu sibuk mencari tahta, jabatan, materi, harta, dalam pandangan kita segala-galanya. Kita bisa hidup dari harta, kita bisa hidup dari jabatan, bahwasanya menurut Allah dan pandangan Allah itu adalah hina dan sangat-sangat tidak sekali. Kita yang dalam kesehariannya lalai, banyak lalainya daripada banyak ingatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita mencari dan mengejar-ngejar dunia. Alangkah bodohnya diri ini, alangkah zalimnya diri ini, alangkah ruginya diri ini bila mana kita benar-benar mementingkan dunia dibandingkan mementingkan Allah. Kita lebih mementingkan dunia daripada mementingkan Allah. Kita lebih mengutamakan dunia daripada mengutamakan Allah. Kita lebih mengejar dunia daripada mengejar kedekatan diri ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita pandang mulia di hadapan mata, menurut kasat mata sendiri ini, sesungguhnya apa-apa yang terlihat indah itu indah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun orang-orang yang jauh, adapun orang-orang yang jauh, yang dijauhkan pula dari laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah bukan hanya orang yang berzikir kepada Allah, bukan hanya orang-orang yang senantiasa mengamalkan atas ilmu-ilmu Allah, dan bukan pula orang-orang yang selalu menuntut dan mencari dan menimba akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka orang yang dijauhkan dari laknatnya Allah, ialah ketika hatinya berzikir, pikirannya memikirkan atas keesaan Allah. Ketika lisannya berzikir, hatinya menangis atas segala kemaksiatan dan kesalahan yang dirinya perbuat. Ketika lisannya mengagungkan Allah, pikirannya pula mengagungkan Allah. Matanya melihat atas ciptaan-ciptaan Allah, telinganya mendengarkan atas naluri zikir para makhluk-makhluknya Allah. Kita
saat ini berzikir hanya sebatas di lisan. Kita yang saat ini berzikir hanya sebatas di lisan. Hati tidak tergetarkan. Pikiran tidak terpikirkan atas keagungan Allah. Apakah benar diri ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita yang mengatakan bahwasanya setiap kita melaksanakan ibadah kepada Allah, lisan berzikir qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma ana awwalul muslimin. Apakah benar hatinya mengikuti? Apakah hanya sebatas lisan yang terucap? Ketika mengucapkan qul inna salati, apakah hatinya mengikuti? Ketika lisannya mengucapkan qul inna salati, apa pikirannya mengikuti atas apa-apa yang lisan ucapkan? Bila mana hati ini mengikuti dan pikiran ini mengikuti, berarti dirinya termasuk orang-orang yang bila mana didengarkan ayat-ayat Allah, bila mana didengarkan keagungan-keagungan Allah, hatinya tergetar. Tetapi bila mana lisan ini mengagungkan Allah, bahwasanya lisan pun tahu, dirinya tahu bahwasanya subhanallah maha suci Allah, tetapi hakikatnya dia tidak mensucikan Allah, berarti diri kita ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang mempunyai ilmu dan dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia tidak mengamalkannya, lalu dia tidak mempertanggungjawabkannya, lalu dia tidak mencari orang-orang yang membutuhkan akan ilmu tersebut, lalu dia begitu saja tanpa ada amalan apa-apa yang sudah Allah beri di dalam hati dan pikirannya, dirinya termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa diri ini tidak mempunyai ilmu. Siapa yang punya ilmu di dalam alam semesta ini? Allah yang maha mempunyai ilmu. Allah yang maha mempunyai ilmu. Bila mana diri kita ini tahu bahwasanya ada saudara kita yang tidak melakukan ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat, tahu saudara kita dia tidak melakukan ibadah yang wajib, sedangkan kita tahu dan sedangkan kita tahu bahwasanya dia tidak mengerjakan ibadah yang Allah, lalu kita diam saja dan tidak memberi teguran atau nasihat, berarti kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasanya sholat itu adalah wajib, tapi sering sekali kita tidak mewajibkan saudara-saudara kita, anak-anak kita, kerabat kita untuk sholat, hanya sebatas mewajibkan diri kita beribadah kepada Allah, masuk mensolehkan diri tapi tidak bisa mensolehkan orang lain. Kalau sudah dalam kategori mensolehkan diri, berarti dikubur pun harus sendiri, di kafan pun harus sendiri, menggali kubur pun harus sendiri, memandikan mayat dirinya pun harus sendiri. Ketika sudah memasuki liang lahat kubur, dia komat sendiri, dia ada sendiri. Sangat-sangat berat sekali tanggung jawab orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun orang-orang yang belum diberikan sadar menuntut ilmu,